Pasar tablet tiba-tiba jadi ramai lagi. Nggak tahu kenapa, mungkin karena banyak orang yang belakangan ini butuh komputer simple untuk sehari-hari, misalnya seperti untuk sekolah, kuliah, untuk browsing, atau sekedar nonton konten. Setelah Apple itu merilis iPad mini minggu lalu dengan desain baru, lalu dukungan Apple Pencil 2, dan prosesor baru yaitu A15 Bionic, nggak lama kemudian, Xiaomi juga merilis Xiaomi Pad 5 dengan price to performance yang bagus banget. Sementara itu kita belum lihat nih ke depannya Samsung atau Huawei itu mau ngapain untuk meramaikan pasar baru tablet ini. Tapi kalau ngomongin soal produktif di tablet, sebenarnya Samsung itu udah miles ahead, sudah jauh di depan ketimbang yang lain karena mereka punya DeX Mode di Samsung Galaxy Tab S7 dan sebelumnya yang memungkinkan pengguna itu nggak cuma pakai tablet dengan tampilan tablet juga, tapi juga ada tampilan ala desktop. Dengan begitu mereka punya floating window, bisa gonta-ganti app dengan cepat, bahkan juga ada dukungan Office yang mendukung tampilan seperti di Samsung Galaxy Tab S7 DeX Mode. Xiaomi juga lagi bikin yang serupa, tapi bentuknya adalah aplikasi yang bisa diinstal di Xiaomi Pad 5. Gimana dengan Apple? Nah, supaya nggak ketinggalan zaman, mereka harus dong terus-terusan berinovasi. Nggak cuma merilis hardware baru, tapi juga mereka mengupdate software existing, nggak cuma pada hardware terbaru, tapi juga pada iPad-iPad yang sebelumnya. Nah, ini dia iPad OS 15, dan ini adalah beberapa fitur-fitur yang menurut saya itu cukup penting untuk zaman sekarang, yaitu temanya adalah produktivitas. Mari kita mulai dengan fitur yang paling penting untuk produktivitas, yaitu adalah kemampuan multitasking. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau multitasking itu udah ada ya di iPad OS versi sebelumnya, cuma menurut saya ya meskipun oke, tapi bisa dibilang sedikit kurang nyaman lah. Jadi kalau kita mau buka window side by side, sebelah-sebelahan, kita itu harus buka satu window dulu, kemudian swipe dari bawah perlahan, kemudian kita klik pada icon app yang mau kita buka bareng, kemudian drag ke layar utama. Habis itu bisa kita resize sesuai dengan kebutuhan kita. Kita masih bisa melakukan itu di iPad OS 15, tapi menurut saya sekarang ada fitur yang sangat membantu. Jadi sekarang kalau kita buka app tertentu, misalnya seperti ini, bakal ada 3 titik di sisi atas tampilan. Kita tinggal klik tombol itu, klik salah satu posisi yang kita mau full screen, mau samping kiri, mau samping kanan, lalu tinggal pilih app kedua yang mau kita tampilin. Secara hitung-hitungan langkah kan kayaknya mirip-mirip nih, jadi apa bedanya? Nah, mungkin sekira seperti itu ya, tapi menurut saya nih metode baru ini lebih sedikit ruang untuk error karena nggak ada swipe dari bawah perlahan, dimana kalau kita mau multitasking model lama, kalau swipe kita terlalu cepat itu malah bisa bikin app-nya ke close. Saya sehari-hari pakai iPad itu nggak pakai keyboard sama mouse ya, dan kalau mau lihat gimana saya pakai keyboard dan mouse untuk pakai iPad itu bisa lihat video saya yang lebih lama. Nah, tapi kalau kalian sehari-hari itu pakai iPad sekaligus keyboard dan mouse, fitur multitasking tadi dalam bentuk slide over dan split view itu sekarang juga sudah ada shortcut-nya bersama shortcut-shortcut lain yang ditambahkan pada iPad OS 15. Makin enak aja nih buat kerja produktif. Tapi kalau kita ngomongin soal produktif, kita nggak bisa dong produktif kalau kita tuh lagi kerja banyak gangguan. Nah, makanya saya itu kalau pakai iPad tuh biasanya, karena ini bukan komputer utama saya selalu matikan semua notifikasi supaya nggak ada yang bunyi-bunyi karena udah ada dari HP dan juga pada laptop. Tapi terkadang saya itu kalau udah lagi nyantai, lagi malam-malam itu ya pengen sesekali dapat notifikasi di iPad. Tapi saya selalu lupa karena sudah default itu mati semua, sementara HP itu mungkin jauh, jadi mungkin akan ada sesuatu yang saya lewatkan tanpa saya sadari. Nah, sekarang sudah ada fitur yang namanya fokus. Fitur fokus ini pada intinya sih filter notifikasi yang kita atur lebih rinci ya. Kita bisa bikin profil personal fokus, di mana waktu fitur itu lagi aktif, kita bisa membatasi message dari siapa aja yang akan muncul di notifikasi, serta app apa aja yang bisa ngasih notifikasi. Fokus ini juga bisa diatur berdasarkan waktu, lokasi, dan waktu app tertentu terbuka. Jadi bisa tuh, saya bisa matiin notifikasi semuanya siang-siang, tapi malam-malam karena sudah ganti profil, notifikasinya bisa balik lagi, tanpa saya harus atur secara manual. Salah satu yang bikin saya agak bosan melihat iPad itulah kalau kita di home screen seperti ini, di halaman utama seperti ini, rasanya itu bland banget itu, nggak banyak informasi yang bisa kita lihat kalau kita melihat deretan icon ini. Nah, sekarang, widget-widget itu yang sudah ada di iPad OS sebelumnya bisa masuk ke tampilan utama jadi seperti ini. Nah, dengan demikian saya jadi bisa melihat informasi lebih banyak pada iPad saya ya, nggak cuma sederetan icon, tapi juga ada informasi penting seperti cuaca,
atau kalender saya, ya minimal banget ada jam yang ukurannya lebih besar sedikit ketimbang jam di pojok kiri atas. Hanya saja menurut saya widget itu masih ada keterbatasannya. Meskipun desainnya menurut saya bagus-bagus, tapi pertama nggak semua app itu ada widgetnya untuk saat ini ya minimal. Yang kedua, untuk widget-widget tertentu, level kustomisasi itu nggak bisa sedetail Android. Misalnya nih untuk Gmail. Gmail itu saya jujur aja sering pakai. Tapi sekarang sayangnya widget Gmail di iPad OS 15 itu cuma bisa bikin post baru aja, nggak bisa lihat inbox. Ya mungkin ini aturan privacy dari Apple lah. Cuma ya widget email yang paling penting menurut saya ya untuk bisa melihat email secara cepat lah. Dan kalau itu nggak bisa ya menurut saya agak disayangkan juga. Masih ngomongin soal icon, sekarang itu ada yang namanya App Library. Jadi kalau kita tuh sekarang di home screen banyak icon seperti ini dan nggak ada App Library-nya, itu kan jadinya berantakan ya. Banyak sekali halaman yang bisa kita scroll untuk mencari satu icon tertentu, atau Anda tuh harus ngefolderin satu persatu supaya bisa rapi. Nah, sekarang ada menu namanya App Library di mana kita bisa melihat semua app yang kita install, dan arti juga kita bisa remove icon-icon pada screen seperti ini, sehingga yang ditampilkan di home screen itu cuma beberapa app yang menurut kita penting aja. Sisanya yang nggak terlalu sering dipakai ya bisa disembunyiin semuanya di App Library. Masih ngomongin produktivitas, kadang ide itu suka datang tiba-tiba ya. Jadi kita terpikir sesuatu dan kita pengen cepet catat di gadget punya kita. Nah, sekarang pada iPad OS 15 itu ada fitur yang namanya Quick Note, di mana kita tinggal swipe dari ujung kanan bawah sini untuk menampilkan Quick Note, sehingga kita tuh bisa mencatat ide-ide tersebut dengan cepat. Dan semua yang ditulis pada Quick Note akan tersimpan pada App Notes yang ada pada iPad. Tampilannya juga model floating, jadi begitu kalian buka Quick Notes, kalian itu nggak bakal menutup aplikasi yang saat itu kalian buka. Misalnya lagi meeting online atau lagi nonton YouTube gitu. Kemudian ada ide, kalian bisa nyatet di situ secara cepat. Fitur-fitur yang tadi saya sudah sebutkan itu adalah fitur-fitur yang menurut saya penting untuk produktivitas. Tapi di luar itu sebenarnya masih ada juga peningkatan fitur untuk beberapa apps lainnya dan juga level sistem. Misalnya nih, buat FaceTime sekarang dapat spatial audio, tulisannya spatial ya, jadi ruang gitu, yang bisa bikin kita berasa ngobrol itu dari arah yang berbeda-beda waktu kita lagi FaceTime-an. Ada juga peningkatan fitur user experience waktu sharing foto di Messages. Maps dari Apple juga ada peningkatan untuk beberapa negara seperti US dan UK. Safari sekarang bisa organize tab, app foto sekarang bisa ditambahin lagu dari Apple Music. Ada juga sekarang app Translate yang kerjanya itu 100% offline, ya katanya Apple sih ini untuk mendukung privacy juga. Ada juga selain itu peningkatan untuk aksesibilitas. Lalu ada iCloud Plus yang mengasih tambahan storage plus fitur eksklusif yang lebih terfokus pada privasi. Jadi begitu aja bahasan singkat saya soal fitur-fitur pada iPad OS 15. Ini bukan update yang mengubah cara kita menggunakan tablet, enggak. Ini lebih ke update yang incremental, yang sedikit demi sedikit, tapi menurut saya arahnya sudah benar, karena untuk produktivitas meskipun saya nggak pakai keyboard ataupun mouse saat ini, tetap terasa peningkatannya ya. Saya juga melihat ini bagian dari upaya Apple untuk tetap relevan ya dalam dunia pertabletan dan produktivitas pada tablet, dimana sudah seperti saya sebutkan tadi, Xiaomi itu mulai breakthrough, dimana mereka kan sudah mulai menjadi salah satu raja smartphone di dunia ya. Lalu Samsung juga dengan user experience yang menurut saya sudah ways ahead, apalagi kalau dikombinasikan dengan keyboard dan mouse. Dan juga yang nggak kalah penting adalah Microsoft ya, dimana mereka itu kalau masalah produktivitas pada tablet, menurut saya itu masih nomor satu karena mereka punya Surface Pro dan Windows full version di Surface Pro tersebut. Ngomongin Surface Pro, jangan lupa subscribe pada channel ini karena bentar lagi juga akan ada Microsoft event ya, lebih tepatnya pada malam nanti saat saya. Jadi begitu aja bahasa singkat saya soal iPhone. Jadi begitu aja bahasa singkat saya soal iPad OS 15. Menurut saya ini update yang incremental ya, bukan update yang mengubah cara kita menggunakan iPad, enggak. Tapi ya ini menurut saya bagian dari usaha Apple agar tetap relevan dalam hal produktivitas dengan tablet, meskipun nggak pakai keyboard dan mouse. Apalagi sekarang kompetisi dari Android itu mulai panas lagi, dan juga yang nggak kalah penting adalah kompetisi dari Microsoft yang punya Surface Pro dengan full Windows pada tabletnya mereka sendiri. Ngomong-ngomong soal Microsoft, sebentar lagi akan ada Microsoft Surface Event, dan kalau nggak mau ketinggalan silahkan subscribe ke channel ini. Oh, satu hal yang nggak kalah penting adalah iPad OS 15 ini dapat diinstal dari iPad yang paling baru sampai iPad Air 2, di mana itu dirilis pada tahun 2014 ya.
inilah tipikal Apple ya, mereka tuh ngedukung perangkat-perangkat mereka itu sangat-sangat lama. 8 tahun yang lalu masih di-update. Oke, sekian aja video dari saya. Silahkan like jika suka. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Ju dan terima kasih telah menonton.